Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok satu akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai pembuatan laporan proyek terkait reduksi harmonisa dengan menggunakan filter aktif. Nah, kelompok satu sendiri berdirikan dari tiga orang yaitu Andira Putri Padang, kemudian saya sendiri, Ridho Arya Diandra, dan Sandi Syaloh. Tujuan dari pembuatan laporan proposal ini merupakan salah satu pemenuhan dari penugasan kualitas daya yang diampu oleh Bapak Asmi Rizky Lubis. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan menyampaikan hasil dari laporan kami. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Andira Putri Padang. Pada rekan saya persilahkan. Terima kasih. Jadi untuk proposal project ini sendiri itu judulnya simulasi reduksi harmonisa dengan filter aktif. Nah, harmonisa sendiri itu adalah fenomena gangguan atau distorsi pada gelombang sinyal listrik yang disebabkan oleh adanya frekuensi-frekuensi tambahan di luar frekuensi utama. Nah, jadi ini salah satu bentuk gangguan dalam sistem tenaga listrik. Nah, jadi salah satu cara untuk mengatasinya itu dengan menggunakan filter aktif yang dapat membantu mereduksi harmonisa tersebut. Nah, sehingga dari latar belakang tadi dapat ditarik sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana cara mensimulasikan sistem filter aktif ini dalam seberapa efektif filter aktif dalam mengurangi harmonisa pada sistem kelistrikan, dan bagaimana perbandingan parameter kualitas daya seperti distorsi harmonisa, bentuk gelombang, dan faktor daya sebelum dan sesudah pemasangan filter aktif ini. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat simulasi filter ini di kami menggunakan perangkat lunak etap, lalu mengevaluasi efektivitas filter aktif dalam mereduksi kandungan harmonisa. Lalu yang ketiga itu menganalisis perubahan parameter kualitas daya seperti total harmonic distortion dan faktor daya sebelum ataupun sesudah pemasangan filter aktif. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari penelitian kami, yaitu tinjauan pustaka dari penelitian kami. Yang pertama itu ada harmonisa. Harmonisa adalah gangguan yang terjadi dalam sistem distribusi tenaga listrik yang disebabkan adanya beban non-linear dalam jumlah besar, sehingga menarik arus dalam bentuk non-sinusoidal, walaupun sebenarnya beban tersebut disuplai dari tegangan sinusoidal. Harmonisa muncul karena adanya beban nonlinear yang terhubung pada sistem distribusi tenaga listrik. Frekuensi fundamental pada sistem tenaga listrik di Indonesia ialah 50 Hz. Jika terdapat harmonisa kedua, maka gelombang tersebut mempunyai frekuensi 100 Hz. Harmonisa ketiga mempunyai frekuensi 150 Hz. Harmonisa keempat mempunyai frekuensi 200 Hz dan seterusnya. Sehingga menjadi persamaan di bawah. FH sama dengan H dikali F0. Dengan FH merupakan frekuensi harmonisa, H bilangan bulat, dan F0 merupakan frekuensi fundamental. Pada gambar di bawah menunjukkan gelombang fundamental gelombang harmonisa orde ketiga yang mengalami 3 kali siklus penuh. Dalam 1 kali siklus gelombang fundamentalnya serta penjumlahan gelombang fundamental dan harmonisa orde ketiga. Untuk gambarnya dapat dilihat pada layar yang sudah kami bagikan. Untuk prinsip kerja filter aktif merupakan rangkaian elektronika daya berupa PWM, konverter yang dirancang untuk mengurangi harmonisa dengan cara menyuntikkan arus untuk mengkompensasi harmonisa yang ditimbulkan oleh beban nonlinear. Penentuan pola pensaklaran pada konverter pada filter aktif yaitu bekerja dengan cara membandingkan arus kompensasi dengan arus feedback yang merupakan output dari konverter.
Gambar di bawah merupakan skema komponen switching dari filter aktif. Berikut gambar dari skema filter aktif berupa switch beserta dengan switchingnya. Filter aktif dibagi menjadi dua jenis berdasarkan caranya dihubungkan dengan sistem, yaitu filter aktif seri dan filter aktif paralel. Yang pertama itu filter aktif shunt. Pada gambar di bawah menunjukkan konfigurasi sistem filter aktif shunt 3 fasa. Filter aktif shunt pada dasarnya menggunakan konverter jenis voltage source inverter atau VSI untuk mengkompensasi harmonisa arus beban. Saat fasa arus filter aktif shunt dan beban mempunyai fasa yang sama ataupun fasanya berlawanan pada frekuensi harmonisa, maka kedua fasa akan saling menghilangkan sehingga jumlah vektor arus menjadi nol. Berikut skema filter aktif shunt, di mana filter aktif shunt terdiri dari rangkaian konverter. Keluaran dari konverter dihubungkan dengan I ataupun LC yang dipasang secara paralel dengan beban yang memiliki peran penting dalam mengkompresasikan filter aktif secara stabil dan benar agar terjadi kompensasi arus. Gambar 3 merupakan bentuk gelombang pada filter aktif shunt A atau arus beban. Pada gambar B merupakan arus sumber setelah pemasangan filter, dan gambar C merupakan arus kompensasi. Dan yang terakhir yaitu yang gambar D merupakan tegangan output komponen aktif. Untuk yang kedua ada filter aktif seri. Berbeda dengan filter aktif shunt, filter aktif seri lebih banyak digunakan sebagai isolator harmonisa dan mengompensasi distorsi tegangan seperti tegangan kedip. Berikut gambar skema dari filter aktif seri. Prinsip kerja dari filter aktif seri yaitu konverter menghasilkan tegangan keluaran yang nilainya sebanding dengan arus harmonisa sumber. Seperti telah disebutkan di atas, filter aktif seri juga digunakan untuk memfilter harmonisa tegangan dan kompensasi kedip tegangan. Bentuk gelombang arus dan tegangan dari filter aktif dapat kita lihat pada grafik di layar, di mana pada grafik A merupakan arus netral sistem, yang B tegangan fasa netral, dan yang terakhir C arus sumber tegangan. Untuk metodologi dalam penelitian kami akan dilanjutkan oleh teman kami Rido Aryadi Andra. Baiklah, selanjutnya metodologi. Kami menggunakan software ETAP sebagai tools kami untuk menyelesaikan masalah harmonisa, yang mana kami memasang filter aktif. Kemudian selanjutnya eh, ini merupakan rangkaian yang akan kami pasang filter aktif, yang mana terdapat power grid sebesar 356 mega volt ampere. Kemudian ada terdapat 3 bus, 1 trafo, 1 kabel, dan 3 buah beban yang kami rancang sehingga menghasilkan yang akan kami pasang filter aktif. Kemudian untuk perancangan filter aktif, yang pertama kami mengidentifikasi komponen utama harmonisa pada sistem kami. Kemudian menentukan parameter filter aktif seperti daya kompensasi, tipe kontrol, dan juga konfigurasi. Dan terakhir, kami mengimplementasikan filter aktifnya ke dalam model sistem kami menggunakan software tersebut. Kemudian kami menguji sistem eh, simulasi sistem tanpa filter aktif untuk mendapatkan data baseline. Jadi kami mencoba dulu sebelum memasang filter aktif untuk mendapatkan data awalnya dan juga data THD atau Total Harmonic Distortion. Kemudian
Setelah itu kami menggunakan memasang filter aktif, lalu mengevaluasi kinerja filternya. Ini dilakukan untuk skenario beban yang berbeda, beban satu, beban 2, dan beban 3 untuk mengamati pengaruh beban terhadap harmonisa. Kemudian kami menganalisis hasilnya, menganalisis perbandingan tingkat harmonisa sebelum dan sesudah pemasangan filter aktif, kemudian efisiensi filter aktif yang kami pasang berdasarkan standar IEEE nomor 519, kemudian eh, menganalisis kelebihan dan kekurangan saat diimplementasikan filter aktifnya pada sistem model kami. Selanjutnya, yang terakhir yaitu hasil yang diharapkan ketika kami mensimulasikan filter aktifnya, yaitu berkurangnya kandungan harmonisa, tingkat harmonisa pada sistem yang kami modelkan harapannya dapat dikurangi secara signifikan hingga memenuhi standar kualitas daya dan pengurangan harmonisa dominan pada frekuensi tertentu yang disebabkan oleh beban nonlinear. Kemudian harapannya perbaikan bentuk gelombang, gelombang arus dan tegangan di sistem distribusi mendekati bentuk sinusoidal. Kemudian setelah penerapan filter aktif dan distorsi harmonik yang dihasilkan oleh beban linear diminimalkan. Kemudian peningkatan stabilitas sistem. Dengan kurangnya harmonisa, stabilitas sistem tenaga listrik dapat meningkat sehingga mengurangi resiko overheating pada trafo dan juga peralatan lainnya. Sehingga mematikan pengoperasian peralatan dengan efisiensi yang optimal. Kemudian yang keempat, peningkatan power factor. Nah, filter aktif juga dapat membantu mengkonversi daya reaktif, sehingga faktor daya sistem meningkat dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi dalam distribusi model kami yang kami tampilkan. Kemudian yang terakhir itu kami mendokumentasikan grafik simulasi sebelum dan sesudah penerapan filter aktif yang mana berupa gelombang arus tegangan dan total harmonic distortion. Kemudian ada tabel perbandingan parameter kualitas daya seperti IHD, faktor daya, dan juga rugi-rugi daya. Kemudian yang terakhir yaitu analisis teknis mengenai efektivitas filter aktif dalam mereduksi harmonisa. Baiklah, sekian yang dapat bisa kami tampilkan. Bila ada kesalahan kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Ya, kepada Allah saya mohon ampun. Kami dari kelompok satu mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.